Aliran dewa yang jatuh terletak di bagian utara wilayah Pil. Medan tempat ini rumit dengan tanah yang tampak seolah-olah telah ditebas oleh kapak raksasa, membentuk banyak garis retakan dalam prosesnya. Setiap retakan panjangnya lebih dari puluhan ribu kaki. Selain itu, aliran gunung ini juga sangat dalam. Ada kabut racun yang meresapinya. Tak terhitung banyaknya makhluk beracun yang mematikan hadir. Lingkungannya sangat mengerikan. Itu bisa dianggap sebagai tempat yang berbahaya di wilayah Pil. Dalam keadaan normal, jarang ada orang yang datang ke wilayah Dewa Jatuh ini kecuali mereka yang memiliki persyaratan khusus. Namun, karena masalah tubuh racun Yai, wilayahnya Dewa Jatuh yang awalnya sunyi ini dengan cepat menjadi ramai. Orang-orang di Central Plains memiliki ingatan yang cukup mendalam tentang tubuh racun yang menyedihkan. Di masa lalu, beberapa orang yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan telah muncul. Namun, semua orang ini akhirnya menyebabkan bencana di Central Plains tanpa kecuali. Kemanapun tubuh racun itu lewat, kehidupan tidak akan ada lagi, segalanya akan menjadi sunyi. Beberapa kalimat pendek ini sudah menggambarkan betapa mengerikannya tubuh racun menyedihkan saat meletus. Mungkin terciptanya bencana semacam itu bukanlah tujuan awal dari mereka yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Namun, ketika tubuh racun yang menyedihkan meletus, ia akan menggigit pemiliknya dan mengambil alih tubuh tersebut, mengubahnya menjadi mesin kabut racun yang bergerak. Dalam menghadapi racun yang begitu kuat, bahkan beberapa Dozong elit akan berakhir dengan nasib yang cukup menyedihkan jika mereka menghirupnya terlalu banyak ke dalam tubuh mereka. Saat itu, setiap letusan tubuh racun yang menyedihkan akan menyebabkan dataran tengah kehilangan sejumlah besar Dozong elit. Hal ini telah terulang beberapa kali, menyebabkan reputasi buruk tubuh racun yang menyedihkan tertanam dalam di hati setiap orang di dataran tengah. Karena ketakutan akan tubuh racun menyedihkan ini, banyak golongan bertindak saat mendengar tubuh racun menyedihkan muncul. Mereka ingin menghancurkan tubuh racun menyedihkan ini sebelum meletus sepenuhnya. Lembah Sungai Es adalah yang terkuat di antara faksi-faksi ini. Meskipun cukup banyak orang tahu bahwa mereka ingin mendapatkan tubuh racun yang menyedihkan, tidak ada yang menghentikan mereka karena kekuatan besar yang mereka miliki. Selain itu, setelah Dr. Peri kecil telah membunuh cukup banyak orang dari Lembah Sungai Es, dendam antara kedua belah pihak memburuk. Lembah Sungai Es ini memberitahu dunia luar bahwa mereka ingin membunuhnya. Namun, jika dia benar-benar jatuh ke tangan mereka, kemungkinan orang luar akan kesulitan mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Namun, wilayah Pil ini, yang telah tenang untuk waktu yang lama, telah berubah menjadi gempar karena tubuh racun yang menyedihkan ini. Saat ini, banyak sekali orang telah berbondong-bondong ke Lembah Dewa Jatuh dengan tujuan menemukan wanita racun yang menyedihkan di dalamnya. Sebagian besar dari orang-orang ini tertarik dengan harga Lembah Sungai Es yang sangat tinggi. Tentu saja, ada juga beberapa dari mereka yang memiliki pikiran untuk menghancurkan tubuh racun yang menyedihkan. Terlepas dari apapun pikiran orang-orang ini, Lembah Dewa Jatuh saat ini tidak diragukan lagi telah berubah menjadi tempat yang ramai di wilayah Pil. Aliran Dewa Jatuh tidak terlalu jauh dari kota Ye. Dengan kecepatan Xiaoyan, dia hanya menghabiskan waktu sekitar 1 hari sebelum mencapai daerah ramai ini meskipun membawa Xinlan. Xiaoyan dan Xinlan perlahan mendarat di puncak gunung yang menjulang tinggi. Pandangannya menatap ke kejauhan. Ada dataran luas yang ditutupi dengan pecahan batu di depannya. Garis-garis hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya hadir di dataran itu. Retakan-retakan ini seperti mulut-mulut setan buas yang muncul dari bawah tanah. Setelah itu, mereka memanjang ke kejauhan. Warna hitam yang jauh seperti ini membuat hati seseorang terasa dingin. Dataran itu dipenuhi dengan beberapa pecahan batu yang sangat besar. Batu-batu besar ini seperti gunung batu. Tubuh mereka berwarna gelap dan kabut hitam menyelimuti langit sepanjang tahun. Kabut racun ini muncul dari antara aliran sungai gunung dan menutupi seluruh langit di atas dataran setelah terkumpul selama bertahun-tahun. Xiaoyan perlahan menarik kembali pandangannya yang telah ia bidik ke kejauhan. Ia melihat ke dataran tepat di depannya. Ada sosok manusia yang berdesakan di sana. Selain itu, sosok manusia ini terus membentuk kelompok saat mereka maju ke Fallen God Stream. Jelas, mereka bermaksud mencari jejak Dr. Peri kecil. Apakah ini aliran Dewa Jatuh? Memang berbahaya. Namun, seseorang dengan konstitusi khusus seperti Dr. Peri kecil bagaikan ikan yang menemukan air di tempat ini. Xiaoyan menarik kembali pandangannya, mengangguk dan menilai situasi. Xinlan juga mengangguk. Ia segera berkata, "Kakak Xiaoyan, wilayah Dewa Jatuh tertutup kabut beracun. Oleh karena itu, kita tidak bisa terbang masuk.
Kita hanya bisa masuk dari wilayah Dewa Jatuh di bawah. Itu adalah satu-satunya jalan masuk ke wilayah Dewa Jatuh. Namun, ada ahli dari lembah sungai es yang berjaga di tempat itu. Mereka terus mengamati aktivitas di dalam wilayah Dewa Jatuh. Xiaoyan menundukkan dagunya. Dia bertanya, kekuatan macam apa yang dimiliki para ahli yang dikirim oleh lembah sungai es? Berdasarkan informasi yang aku peroleh, orang yang memimpin pencarian kali ini adalah dua tetua dari lembah sungai es, Bing Yuan dan Bing Fu. Mereka adalah orang-orang yang pernah bertarung dengan Xiaoyi Jieji. Namun, menurutku seharusnya ada ahli lain selain mereka berdua. Kurasa setidaknya ada 4 dozong elit. Xinlan merenung sejenak sebelum berkata, 4 dozong ya? Xiaoyan mengangguk. Tampaknya lembah sungai es tidak mengerahkan ahli kelas Dozun terbaik. Namun, masuk akal jika dia memikirkannya. Dengan kekuatan Dr. Perry kecil saat ini, para tetua lembah sungai es ini cukup untuk menangkapnya. Bisakah kamu menemukan lokasi Xiaoyi setelah kita memasuki aliran Dewa Jatuh? Tanya Xiaoyan. Ya. Xinlan mengangguk. Xiaoyan menghela napas lega saat mendengar ini. Ia berkata, kalau begitu, mari kita masuk ke wilayah Dewa Jatuh dan temukan Xiaoyi terlebih dahulu. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan meraih pinggang Xinlan setelah mengucapkan kata-kata ini. Tubuhnya bergerak dan melesat turun dari puncak gunung. Dalam beberapa kilatan, ia mendarat di luar wilayah Dewa Jatuh. Pintu masuk ke wilayah Dewa Jatuh berada di antara dua batu hitam menjulang tinggi yang tampak menjulang ke langit. Ada jalan setapak selebar beberapa ratus kaki di tempat itu. Namun saat ini ada cukup banyak sosok berpakaian putih yang hadir di sekitar pintu masuk ini. Jelas mereka seharusnya adalah orang-orang yang berasal dari lembah sungai es. Ayo pergi! Xiaoyan mendarat di tanah dan melepaskan Xinlan. Setelah itu ia berjalan ke pintu masuk. Xinlan buru-buru mengikutinya dari belakang. Ada hampir 100 murid lembah sungai es yang menjaga dua batu besar di pintu masuk. Banyak mata tajam seperti elang berulang kali menyapu kelompok orang di jalan di bawah. Pemimpin mereka adalah seorang pria tua berpakaian putih yang duduk dengan kaki disilangkan. Udara dingin terus-menerus terpancar keluar dari tubuhnya, menyebabkan suhu di dekatnya turun. Pria tua berpakaian putih ini memejamkan matanya sejak awal. Namun, saat kelompok Xiaoyan masuk, dia sepertinya merasakan sesuatu dan membuka matanya. Ada keterkejutan di matanya saat dia melihat Xiaoyan di bawah. Meskipun cukup banyak orang yang tertarik ke tempat ini karena masalah nyonya racun yang menyedihkan, tidak banyak orang yang benar-benar kuat di antara mereka. Lagi pula, hadiah setinggi langit dari lembah sungai es tidak menggoda bagi ahli seperti itu. Selain itu, dari penampilan jajaran lembah sungai es, jelas bahwa mereka sepenuhnya berniat mendapatkan nyonya racun yang menyedihkan. Oleh karena itu, mereka tidak berniat bertarung dengan lembah sungai es ini. Lagi pula, itu bukan sesuatu yang baik. Karena hal inilah orang itu sedikit terkejut saat melihat Xiaoyan. Dia telah melihat cukup banyak orang selama kurun waktu ini, tetapi dia belum melihat banyak dozong elit. Meskipun dia merasa terkejut, dia tidak membuka mulutnya untuk bertanya apapun. Dia hanya mengalihkan pandangannya setelah melirik. Seorang dozong bintang 1 tidak akan mampu menimbulkan banyak gelombang bahkan jika dia menyimpan niat jahat. Sudah lama sejak Bing Yuan dan yang lainnya memasuki wilayah Dewa Jatuh dan terlibat dalam pencarian. Aku ingin tahu apakah mereka telah menemukan wanita racun yang menyedihkan itu. Xiaoyan dan Xinlan berjalan ke wilayah Dewa Jatuh tanpa halangan apapun di depan mata banyak orang dari Ice River Valley. Mereka baru berhenti setelah mencapai daerah terpencil. Kita harus kemana? Xiaoyan melirik ke sekelilingnya. Kabut beracun di tempat ini tidak terlalu pekat, tetapi itu memengaruhi jarak pandangnya. Selain itu, banyaknya celah gunung hitam pekat akan membuat orang merasa pusing. Kesulitan menemukan seseorang di lingkungan yang rumit seperti itu cukup besar. Ikuti aku. Xinlan mengamati sekelilingnya dengan saksama. Setelah itu, ia mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Ia membukanya dan sebuah benda kecil berwarna hitam pekat keluar darinya. Benda ini tampak agak mirip dengan seekor tikus, tetapi punggungnya memiliki sepasang sayap tipis. Suara dengungan muncul saat sayapnya dikepakan. Ini adalah tikus pemburu racun. Namun, tikus itu sudah lama mati. Setelah disempurnakan oleh wilayah Dewa Jatuh, tikus itu mampu membawa kita kepadanya. Xinlan melepaskan tikus hitam kecil itu. Tikus itu membuat lingkaran di udara sebelum tiba-tiba terbang cepat menuju wilayah barat Fallen God Stream. Cepat! Ikuti itu. Xinlan buru-buru berkata setelah melihat ini.
Setelah itu Xiaoyan dengan cepat meraih pinggangnya. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi sosok hitam yang dengan mudah mengikuti di belakang tikus hitam kecil itu. Benda-benda beracun memenuhi bagian dalam wilayah Dewa Jatuh. Namun Xiaoyan tidak menghadapi halangan sedikit pun. Ia tiba-tiba memahami pemandangan aneh ini setelah beberapa ketidakpastian. Itu mungkin karena api surgawi di dalam tubuhnya. Benda yang sangat panas ini menahan zat-zat racun yang gelap dan dingin. Dengan kecepatan Xiaoyan dan fakta bahwa mereka tidak terhalang dengan cara apapun, mereka berdua perlahan-lahan memasuki wilayah Dewa Jatuh setelah setengah jam yang singkat. Pada saat ini, kabut racun di sekitar mereka telah menjadi jauh lebih padat. Untungnya, mereka memiliki api surgawi yang mengisolasi mereka. Xiaoyan dan Xinlan tidak menderita akibat kekuatan korosif sebagai hasilnya. Kecepatan penuh mereka terus berlanjut beberapa saat sebelum tikus hitam kecil di depan mereka tiba-tiba berhenti. Xiaoyan juga merasakannya tiba-tiba dari belakang. Dia meraih tikus itu, memeluk Xinlan, dan melarikan diri ke belakang sebuah batu besar. Aliran sungai gunung yang besarnya 1000 kaki muncul di depan Xiaoyan dan Xinlan. Kabut beracun menyelimuti aliran sungai gunung itu. Namun, ada lebih dari selusin sosok berwarna putih berdiri di sekitar aliran sungai gunung itu saat ini. Salah satu sosok putih itu tetap melayang di udara. Mereka semua menghadap ke dinding aliran sungai gunung tempat sebuah gua berdiri. Wanita racun yang malang, patuhlah kembali ke lembah sungai es bersamaku yang lama. Kau mungkin masih punya kesempatan hidup jika kau melakukannya. Ekspresi Xiaoyan berubah. Matanya mengikuti suara lelaki tua itu dan menatap ke arah gua. Matanya tiba-tiba mengecil. Dia bisa melihat sosok berwarna putih berdiri dengan anggun di tempat itu. Matanya yang berwarna ungu keabu-abuan dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Xiao Yi. Hati Xiaoyan yang tegang berangsur-angsur menjadi rileks saat dia melihat sosok berwarna putih di dalam gua. Untung saja dia baik-baik saja. Xiaoyan bergumam pelan dalam hatinya. Pandangannya dengan cepat tertuju pada lelaki tua di udara di atas aliran sungai pegunungan. Kepala lelaki tua itu penuh dengan rambut putih. Pakaiannya berwarna putih dengan beberapa garis seperti bunga salju di atasnya. Seluruh tubuhnya memancarkan hawa dingin dari dalam keluar. Tatapan Xiaoyan tertuju pada lelaki tua itu. Matanya menyipit. Douzong bintang 6. Xiaoyan merenung sejenak sebelum mengalihkan pandangannya. Pada saat ini, ada puluhan sosok berpakaian putih berdiri di sekitar aliran gunung. Jelas, mereka adalah murid-murid dari lembah sungai es. Tatapannya melirik sekilas sebelum akhirnya berhenti di sebuah batu besar yang menonjol di tepi aliran gunung. Ada dua lelaki tua berpakaian putih berdiri dengan tangan di belakang mereka di tempat itu. Salah satu dari mereka memiliki kekuatan yang mirip dengan orang di udara, yang telah mencapai tingkat Douzong bintang 6. Orang di belakang mungkin lebih rendah dari keduanya, tetapi kekuatannya telah mencapai Douzong bintang 2. Ada 3 Douzong elit. Selain itu, ada puluhan murid elit lembah sungai es. Lembah sungai es ini benar-benar bersedia mengeluarkan kekuatan sebanyak ini. Xiaoyan bergumam pelan pada dirinya sendiri, sementara hawa dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Kakak Xiaoyan, mereka berdua adalah tetua lembah sungai es, Bing Yuan dan Bing Fu. Mereka berdua sangat kuat. Berhati-hatilah. Mata Xinlan juga mengamati tempat itu sekali. Setelah itu ekspresinya menjadi tegang saat dia berbicara. Xiaoyan mengangguk pelan. Barisan ini mungkin cukup hebat, tetapi tidak mengancam dirinya saat ini. Boneka iblis bumi mampu menghalangi Douzong bintang 6 saat ini. Selain itu, ia memiliki 3 api misterius api surgawi dan penatua Tianhuo di cincinnya. Wanita racun yang malang, kau tidak akan bisa melarikan diri. Kau telah diserang oleh kekuatan Zun Es. Kecuali kau memiliki penawar dari lembah sungai es milikku, sisa ki es misterius di tubuhmu akan membekukan seluruh kekuatan hidupmu dalam waktu 1 bulan. Orang tua di udara itu melirik dengan acuh tak acuh ke arah dokter peri kecil di dalam gua sebelum berbicara. Mengikutiku kembali ke lembah sungai es adalah satu-satunya kesempatanmu untuk bertahan hidup. Mata ungu keabu-abuan Xiao Yi yang kosong dari emosi melirik lelaki tua itu dari pintu masuk gua. Sebuah ejekan muncul di wajah pucatnya saat sebuah suara dingin bergema di atas aliran sungai gunung dengan hawa dingin di dalamnya. Sebelum kekuatan hidupku membeku, aku akan menghancurkan tubuhku ini dan tidak akan meninggalkan apapun untuk lembah sungai esmu.
Kilatan dingin langsung melintas di mata lelaki tua di udara itu ketika mendengar kata-kata ini. Dia berkata perlahan, "Kaulah yang telah memotong satu-satunya kesempatanmu untuk bertahan hidup." Dia tidak menunda lebih lama lagi setelah mengucapkan kata-kata ini. Aura dingin perlahan-lahan melonjak dari tubuhnya. "Karena kau tidak suka menempuh jalan yang memungkinkanmu untuk hidup, maka aku yang tua ini akan menangkapmu secara pribadi dan membawamu kembali ke lembah sungai es." Ruang di depan lelaki tua itu menjadi terdistorsi setelah kata-kata terakhirnya terdengar. Seketika aura dingin menyelimuti dan es yang padat muncul di udara. Orang tua itu melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Tusukan es yang tak terhitung jumlahnya di depannya bergetar saat mereka keluar dari segala arah dengan suara swoosh. Lingkungan yang padat menyelimuti radius 100 kaki di sekitar aliran gunung. Xiaoyi mengerutkan kening saat dia melihat tusukan es yang menembus udara dan menyerbu. Saat ini dia terluka parah dan jelas bukan tandingan Bing Yuan. Selain itu, ada 2 Daozong elit lainnya di sekitar aliran gunung. Jika dia menyerang, kemungkinan besar dia benar-benar tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri kali ini. Bahkan jika aku mati, aku pasti tidak akan jatuh ke tangan mereka. Douqi berwarna ungu keabu-abuan yang pekat keluar dari tubuh Xiaoyi. Setelah itu, ia menutupi pintu masuk gua. Tusukan es itu dengan cepat terkikis saat melesat. Namun, penghalang energi yang terbentuk dari Douqi berwarna ungu keabu-abuan itu dengan cepat memudar di bawah serangan tusukan es yang terus-menerus. Tusukan es yang tersisa menghantam dinding gunung yang mengelilingi gua. Lapisan demi lapisan es tebal mulai menyebar dengan suara retakan. Di bawah udara dingin ini, bahkan kabut racun di sekitarnya menjadi jauh lebih tipis. Ekspresi Xiaoyi berubah sedikit saat dia merasakan udara dingin yang berembus dengan cepat di sekitarnya. Udara dingin ini sangat aneh. Jika berhasil masuk ke dalam tubuh seseorang, akan sangat merepotkan untuk mengatasinya. Saat itu, dia secara tidak sengaja membiarkan udara dingin ini masuk ke dalam tubuhnya, menyebabkan Douqi-nya melambat. Karena itulah, apa yang disebut kekuatan Zun Es dari Bing Yuan dan Bing Fu berhasil melukainya dengan serius dan memaksanya mundur. "Saya tidak bisa tinggal di tempat ini terlalu lama." Xiaoyi menjadi tegas saat pikiran ini melintas di hatinya. Tubuhnya berubah menjadi kilatan petir dan melesat keluar dari gua. Dia menuju ke daerah aliran sungai pegunungan yang dalam. Formasi penyegel es. Xiaoyi baru saja keluar dari gua ketika puluhan teriakan dingin terdengar bersamaan. Seketika, udara dingin membumbung ke langit. Orang bisa melihat bahwa ruang di dalam aliran gunung tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah itu, terbentuklah es tebal dan keras dengan suara retakan. Dalam sekejap mata, terbentuklah lemari es berukuran ratusan kaki di aliran gunung ini. Dr. Peri kecil dan Bing Yuan tersegel di dalamnya. Orang-orang di dalam tidak bisa lagi melihat bagian luar, tetapi mereka yang di luar dapat melihat setiap tindakan orang-orang di dalam. "Kau masih ingin melarikan diri?" Senyum dingin tanpa sadar muncul di wajah Bing Yuan saat melihatnya. Tubuhnya bergerak dan muncul di belakang Xiaoyi dalam sekejap mata. Udara dingin menyelimuti tinjunya sebelum dia dengan kejam melemparkannya. Xiaoyi langsung berbalik saat merasakan hawa dingin yang mengejutkan muncul di belakangnya. Douqi berwarna ungu keabu-abuan dengan cepat muncul di tangannya sebelum dia mengayunkannya. Kepalan tangan dan telapak tangan saling bersentuhan, menimbulkan gelombang kejut yang membentuk cincin dan menyapu ke sekeliling mereka. Bing Yuan buru-buru mundur 2 langkah karena hentakan gelombang udara ini. Di sisi lain, Xiaoyi terpental ke belakang. Saat ini, dia menderita luka serius dan kekuatan bertarungnya sangat berkurang. Mustahil baginya untuk menandingi Daozong bintang 6. Xiaoyi menstabilkan tubuhnya. Ekspresinya yang awalnya pucat tanpa sadar menjadi lebih pucat. Kepahitan muncul di wajahnya saat tatapannya menyapu dinding es kedap udara di sekitarnya. Tampaknya dia benar-benar tidak punya tempat untuk melarikan diri hari ini. "Ikuti aku yang dulu kembali ke lembah sungai es dan kau akan tetap bisa hidup. Jika kau tetap keras kepala, jangan salahkan aku yang dulu karena bersikap kejam." Kaki Bing Yuan melangkah di udara kosong dan perlahan berjalan menuju Dr. Peri kecil. Nada suaranya masih tetap acuh tak acuh. Rasa dingin perlahan muncul di mata ungu keabu-abuan Xiaoyi saat dia melihat Bing Yuan berjalan perlahan. Tangannya dengan cepat membentuk segel aneh. Pada titik ini, dia hanya bisa membuka segel tubuh racun yang menyedihkan. Meskipun ini akan mempercepat waktu ketika tubuh racun akan meletus, setidaknya itu lebih baik daripada mendarat di tangan orang tua ini sekarang. Bing Yuan juga menyadari bahwa Xiaoyi akan mempertaruhkan nyawanya dan mengerahkan seluruh kemampuannya ketika dia melihat segel yang terbentuk di tangannya.
Ekspresinya juga sedikit tenggelam. Setelah itu, tubuhnya melesat maju dengan cepat seperti kilat. Udara dingin yang mengejutkan berputar cepat di sekitar telapak tangannya. Kecepatan Bing Yuan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia telah menyusul Xiaoyi yang dengan cepat menarik kembali langkahnya. Rasa dingin yang pekat menutupi wajahnya yang acuh tak acuh. Tangannya yang diselimuti oleh udara dingin membawa kekuatan yang menusuk tulang saat berubah menjadi banyak bayangan yang memenuhi ruang di sekitar Dr. Perry kecil. Ledakan sonik yang rendah dan dalam terbentuk di tengah angin palem yang kencang ini. Udara dingin sangat pekat, bahkan udara telah membentuk gelombang demi gelombang kabut putih samar yang membubung. Tubuh indah Xiaoyi itu bagaikan perahu kecil di tengah badai yang ganas. Ia bergoyang ke segala arah. Penghindarannya tampak sangat berbahaya. Ia akan terhantam keras jika ia sedikit saja mendekat. Meskipun Xiaoyi nyaris berhasil menghindari serangan deras Bing Yuan, niatnya untuk membuka segel juga terganggu. Situasi berbahaya terus berlanjut dan dia berada dalam posisi yang sangat berisiko. Angin dingin kembali bertiup dan Xiaoyi yang tidak tahu harus lari kemana, hanya bisa sekali lagi mengangkat telapak tangannya dan menghantam Bing Yuan secara langsung. Kurang ajar! Seteguk darah segar termuntahkan dan tubuh cantik Xiaoyi terpental mundur. Ekspresi Bing Yuan dingin dan acuh tak acuh. Udara dingin menyembur dari mulutnya dan membekukan darah merah segar itu tepat saat hendak mencapai tanah. Tubuh racunmu yang menyedihkan belum benar-benar mencapai puncaknya. Kalau tidak, aku yang dulu tidak akan bisa melakukan apapun terhadapmu. Sayangnya, Bing Yuan menatap Xiaoyi yang sedang menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Dia tersenyum tipis, tetapi rasa dingin di matanya tidak berkurang karenanya. Bing Yuan sudah kehilangan kesabarannya untuk berbicara. Tubuhnya berkelebat dan dia sekali lagi bergegas menuju Xiaoyi. Kali ini, niat membunuh perlahan muncul di matanya. Selama tubuh racun yang menyedihkan masih ada, tidak masalah apakah Xiaoyi masih hidup atau tidak. Xiaoyi tampaknya menyadari bahwa niat membunuh telah muncul di hati Bing Yuan ketika dia melihat senyum buas yang muncul di wajahnya. Segera, dia buru-buru mengendalikan sedikit douqi yang tersisa di dalam tubuhnya untuk mempersiapkan pertarungan terakhir. Ketika Xiaoyi baru saja mengambil keputusan, dinding es raksasa di sekelilingnya tiba-tiba mengeluarkan suara retakan. Seketika, banyak retakan menyebar. Dinding es itu akhirnya pecah dengan suara ledakan. Dinding es yang hancur juga mengejutkan Bing Yuan. Sebelum dia sempat pulih, suara angin kencang tiba-tiba terdengar dari atas aliran sungai gunung. Sesosok tubuh melesat ke arahnya dengan ganas. Serangan mendadak ini tidak membuat Bing Yuan panik. Beberapa gelombang douqi sedingin es melonjak keluar dari tangannya. Setelah itu, ia bertabrakan dengan sosok yang melesat mendekat. Namun, suara yang tercipta adalah gelombang demi gelombang tangisan tajam yang menyedihkan. Bing Yuan memfokuskan matanya dan ekspresinya berubah gelap dan serius. Ia menemukan bahwa orang-orang yang terlempar seperti senjata adalah para pengikut lembah sungai es. Bocah, karena berani ikut campur dalam masalah besar di lembah sungai es kita, aku pasti akan mengejarmu sampai ke ujung bumi. Beberapa raungan marah terdengar dari aliran sungai gunung saat ekspresi Bing Yuan berubah muram. Matanya berkedut saat dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan bahwa seorang pemuda berdiri dengan senyum di tepi aliran sungai gunung. Masih ada 2 murid lembah sungai es di tangannya. Jelas, dialah yang telah menembak orang-orang ini ke depan. Orang-orang dari lembah sungai es memang tidak tahu malu. Banyak dari kalian yang menyerang seorang wanita yang terluka dan lemah. Kalian tidak hanya membuang muka, tetapi juga membuang daging di bawahnya. Pemuda itu tertawa. Setelah itu, matanya beralih ke arah lain. Wanita berpakaian putih di tempat itu memperlihatkan wajah pucat dan cantik yang dipenuhi rasa tidak percaya karena kemunculannya yang tiba-tiba. Xiaoyan menatap wajah pucat yang memilukan itu. Kelembutan muncul di matanya saat suaranya yang lembut dan hangat perlahan terdengar. Maaf, saya datang terlambat.